Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu. Mari roh hikmat, roh pengertian dari Tuhan mengajar, membimbing kami supaya kami dapat memahami kebenaran Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman Allah, sabda kebenaran yang hidup itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kita akan sama-sama membacanya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Tema kecil kita bicara tentang salib, kekasih Tuhan sekalian. Bagi kita orang percaya, salib itu adalah sebuah cerita atau fakta. Ini menarik untuk kita renungkan bersama bahwa kita harus paham betul, kita harus yakin betul tentang salib Kristus. Karena kalau kita sendiri tidak yakin tentang salib, kita tidak percaya bahwa di dalam salib itu saudara, terjadi kelepasan besar bagi umat manusia, kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, dia telah mati tergantung di kayu salib, maka kita tidak akan mengalami kuasa dari pemberitaan tentang Kristus. Karena kekasih Allah sekalian, banyak orang di luar sana tidak mengimani tentang salib Kristus. Banyak orang di luar sana tidak percaya bahwa Kristus kita, Yesus Kristus telah mati di kayu salib. Tapi bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita orang-orang percaya, hal lain cerita bahwa bagi kita salib adalah sebuah pemberitaan yang benar. Bagi kita salib adalah sebuah kebenaran sejati, kebenaran mutlak yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa disangkal oleh apapun. Karena itu kita harus yakinkan diri kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa salib itu adalah keselamatan. Salib itu ya dan amin. Salib itu bukan cuma sebuah cerita, ya dalam cerita tadi mungkin bisa terjadi atau mungkin bisa tidak terjadi. Tapi bagi kita orang percaya, salib itu adalah kebenaran. Salib itu adalah mutlak bagi kita. Kenapa? Karena dalam salib itulah saudara, terjadinya kelepasan, keselamatan bagi umat manusia, bagi kita orang-orang yang percaya. Kekasih Tuhan sekalian, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa sebab pemberitaan tentang salib, bicara tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kita harus paham betul bahwa bagi orang-orang yang tidak menerima Kristus, yang tidak percaya tentang Yesus, bicara tentang salib, bicara tentang kematian Tuhan, bicara tentang kebangkitan Tuhan, itu adalah sebuah dongeng, sebuah kisah yang bisa aja tidak valid ceritanya. Karena apa? Karena Alkitab jelaskan bahwa bagi mereka yang di luar, yang tidak menerima salib itu sebuah kebodohan. Seperti sebuah cerita dongeng, cerita isapan jempol. Lain halnya dengan kita orang-orang percaya. Bagi kita, salib adalah kebenaran sejati, salib mutlak bagi orang-orang percaya. Karena itu saudara, kita tidak hanya mengimani tentang salib, tapi kita juga harus menjadi saksi tentang salib itu. Kekasih Tuhan sekalian, sebagai orang percaya kita jangan terpengaruh dengan penolakan atau ejekan orang tentang salib Kristus. Orang boleh bicara apa saja tentang salib. Orang boleh tidak percaya tentang salib. Orang boleh tidak mengakui tentang Tuhan, saudara. Tapi iman dan pengharapan kita tidak boleh terpengaruh dengan perkataan-perkataan orang di luar yang tidak percaya tentang salib. Karena memang Alkitab berkata, bagi mereka orang yang di luar sana, yang tidak terpanggil oleh kasih karunia Tuhan, salib adalah sebuah berita kebodohan. Tapi bagi kita orang percaya, salib adalah berita kelepasan, berita kemenangan, berita damai sejahtera. Karena itu kita harus simpan erat dalam hati kita dan kita harus yakini saudara,
Karena kalau kita tidak yakin, maka kita tidak mungkin berani memberitakan tentang salib. Bahkan kalau seandainya orang bicara tentang salib kepada kita, kita pun jadi malu-malu, tidak percaya diri, tidak punya keyakinan bahwa di dalam salib itu ada kuasa yang besar, saudara. Tapi kalau kita mengimaninya, kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka hati kita akan berkobar-kobar. Waktu orang menolak tentang salib, kita tetap memberitakan, menyampaikan dengan kasih. Karena tidak semua orang bisa menerima salib Kristus. Hanya orang-orang pilihan yang hatinya telah dibenahi, diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus, maka mereka bisa menerima pemberitaan tentang salib. Tapi bagi orang-orang yang hatinya masih buta, yang belum mengalami kasih karunia Tuhan, belum dijamah Roh Kudus, saudara, pemberitaan tentang salib seperti sebuah dongeng atau cerita bohong. Beda halnya dengan kita, orang-orang percaya. Karena itu, jangan terpengaruh kalau ada orang bicara tentang salib itu bukan kebenaran, dalam salib itu tidak ada Tuhan, dan lain sebagainya. Dan karena itu kita harus kuatkan hati supaya kita juga yakin bahwa dalam salib itu ada keselamatan dari Tuhan. Bagi orang pilihan, pemberitaan tentang Kristus atau tentang salib adalah kebenaran yang mutlak. Bahkan justru kita harus menjadi saksi. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24 berkata demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi kita, bagi orang percaya, baik itu orang Yahudi, orang non-Yahudi, termasuk saudara saya hari ini yang percaya kepada Tuhan, saudara, bahwa dalam salib itu saudara ada kekuatan Allah yang tentunya akan menginspirasi. Dia akan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita saudara berani bersaksi tentang Tuhan. 1 Korintus pasal 1:26 berkata demikian. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, saudara. Jadi, kita harus akui bahwa pada waktu pertama kali kita dipanggil Tuhan, menjadi orang Kristen, kita mengenal Tuhan, banyak di antara kita yang tidak berpendidikan tinggi. Banyak di antara orang-orang percaya yang sekarang menjadi saksi, memberitakan Injil, bukan orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang berpengetahuan, bukan orang yang terpandang. Tapi pada waktu orang mau memberi dirinya setia dengan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan mengubahkan hidupnya. Dulu yang dimana pengetahuan kita terbatas, cara bicara kita terbatas, saudara, pengertian kita terbatas. Tapi saat kita setia dengan Tuhan, saudara, maka Dia akan terus memperlengkapi kita dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Sehingga orang-orang yang percaya, saudara, di kemudian hari justru akan mempermalukan orang-orang yang berhikmat menurut ukuran dunia. Kenapa, saudara? Karena hikmat dari Allah jauh lebih tinggi daripada hikmat yang berasal dari dunia. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, bilang, pada waktu kau dipanggil, perhatikan, tidak banyak yang bijaksana, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Semua orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tapi saat orang-orang tersebut, saudara, memberi diri mereka untuk hidup dan percaya pada salib Kristus, di dalamnya ada kuasa kemenangan, maka pada diri orang tersebut, saudara, diberikan hikmat Allah. Sehingga hikmat tadi, saudara, membimbing dia, mengarahkan dia untuk mengenal Tuhan, bahkan berani menjadi saksi Tuhan, sampai akhirnya, saudara, kita diperlengkapi dengan kuasa, kita diberikan mujizat, kepada perkataan kita diberikan hikmat Allah, kepada pengertian kita diberikan hikmat Allah, sehingga kita pada waktu berbicara bukan lagi kita yang tampil, yang muncul ke depan, tapi Kristus dengan kebenarannya dan kuasa serta hikmatnya. Itulah yang akhirnya membuat orang lain justru menjadi iri hati. Karena apa? Karena dulu orang-orang yang biasa setelah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu jangan pernah ada di antara kita saudara yang berkecil hati, merasa kita tidak mampu, tidak bisa, tidak punya banyak pengetahuan, tidak berpendidikan, gagap, tidak bisa bicara dan sebagainya. Itulah keterbatasan kita yang membuat kita tidak berani untuk memberitakan Injil.
Kita merasa tidak mampu, saya tidak bisa, sudah terlalu tua, terlalu muda, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak alasan yang berusaha melemahkan kita. Tapi saat kita mau memberi diri kita setia dengan Tuhan, saudara. Terus berjalan dengan Tuhan, saudara. Maka Tuhan sumber hikmat, sumber pengetahuan, sumber pengertian akan berikan kuasa pada kita, sehingga perkataan kita, saudara, akan justru menjadi berkat bagi banyak orang. Kasih Tuhan sekalian, mari pertama-tama kita setia dengan Tuhan, saudara. Yang kedua, orang benar akan diberi kuasa untuk memberitakan salib Kristus. Kenapa orang benar, saudara? Karena pada kita menjadi percaya sama Tuhan, kita dibimbing, diajar oleh firman, kita belajar hidup benar, saudara. Kita belajar hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga perkataan jadi benar. Pikiran kita benar, perilaku kita benar, saudara. Karakter kita benar. Dan pada waktu kita hidup benar, saudara, kepada kita diberikan kuasa. Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16b. Doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, sangat besar kuasanya, saudara. Saya ketemu salah seorang anak Tuhan bilang gini, aduh Pak, saya ini orang biasa, saya ini bukan orang berpendidikan tinggi, saya juga tidak pinter menyampaikan firman, tapi banyak orang yang justru minta berdoa kepada saya, minta saya doakan. Kadang-kadang saya merasa tidak mampu, tapi puji Tuhan, dalam pelayanan doa yang saya lakukan, banyak orang yang diberkati. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kita sungguh-sungguh menguduskan diri kita, hidup benar dengan Tuhan, maka justru doa kita itu berkuasa. Pelayanan kita berkuasa di hadapan Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai kelima, menjadi ayat penutup buat kita. Sama-sama kita akan baca, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Paulus mau jelaskan, mau sampaikan kepada jemaat di Roma, juga menjadi pesan buat kita, saudara, bahwa kita dipanggil Allah harus mengutamakan hikmat Allah, keyakinan pada kekuatan roh Allah, bukan pada kemampuan kita. Perhatikan baik-baik. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita, kita akan dipermalukan. Tapi kalau kita yakin dengan kekuatan roh Allah, saudara, maka pelayanan kita akan menjadi besar. Ayat yang terakhir 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Kita bergantung pada Allah. Orang-orang yang kita layani bergantung pada Allah. Sehingga setiap orang percaya, dia bergantung pada Allah, bukan kepada orang-orang yang melayani. Karena kalau kita bergantung pada manusia, satu waktu kita mungkin bisa kecewa. Tapi kalau kita bergantung pada Allah, percaya pada Allah, kita akan terus berjuang dan mengakhiri pertandingan sebagai pemenang, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Kami percaya, kami diperlengkapi oleh kuasa Tuhan, dan kami mau jadi saksi Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimanapun keterbatasan kami percaya Allah akan terus memperlengkapi kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi saksi Kristus, dan perkataan kami punya kuasa di dalam nama-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami akan terus rasakan dan alami serta nikmati. Terima kasih kiranya berkat dari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih membutuhkan pelayanan doa atau konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Shalom.